Rayakan hari kemenangan dengan sosok yang sangat disayang adalah sebuah anugerah yang memang harus disyukuri oleh umat Muslim lantaran bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Namun, bagi seorang yang merasakan Lebaran tanpa kehadiran orang tercinta pun tentu menjadi momen yang sangat berbeda. Dan hal itu pun dirasakan oleh Prilly Latukonsina yang harus rela merasakan hari raya Lebaran tanpa kehadiran sosok opa yang telah pergi untuk selama-lamanya. Momen hari raya yang masih diwarnai kabut duka, Prilly pun ungkapkan perbedaan Lebaran tahun ini dengan tahun lalu. Lantas, seperti apakah penjelasan Prilly mengenai perbedaan perayaan hari raya tahun ini dengan tahun lalu? Mungkin kalau bikin sih pasti bikin, cuma kan suasana Lebaran kali ini agak beda karena kita juga masih berduka kan, jadi kita juga nggak mau terlalu yang merayakan euforia gimana-gimana, masih kasihan sama Oma, jadi mungkin paling kita akan nemenin Oma aja. Iya, maksudnya karena Lebaran itu kan acara yang sakral banget buat keluarga aku kan, apalagi buat Opa gitu, pasti ngumpulin semua orang, teman-teman Opa datang ke rumah, terus juga nyanyi-nyanyi karena dia suka nyanyi, terus tiba-tiba dianya udah nggak ada, kita ya bingung aja nggak ada dia gitu. Cuma aku sendiri sih tetap pengen ngumpul dan tetap pengen menjalankan aktivitas yang biasa dilakukan, soalnya kan kita nggak mau suasananya jadi beda, kasihan omahnya juga gitu. Jadi gimana mungkin kita Lebaran ini lebih menghibur Oma lah supaya Oma kuat gitu. Pasti beda banget sih karena masih ada rasa-rasa berduka ya, kehilangan Opa. Bedanya sih nggak ada sosok dia, karena sosok dia tuh ikonik banget. Kalau Lebaran tuh udah pasti acaranya yang bikin Opa gitu, yang bikin acara nyanyi-nyanyi, organ tunggal, bikin acara poco-poco, ngumpulin cucunya, saweran gitu, itu udah pasti dia yang bikin. Jadi ya perbedaannya adalah kita nggak punya sosok yang bikin acara kayak gitu lagi gitu. Pasti ziarah, cuma belum tahu di hari pertama, kedua atau ketiga, karena kan makamnya juga cukup jauh ya, jadi perlu ngumpulin saudara yang lain buat bisa ke sana. Seneng banget, Lebaran tuh acara yang selalu aku tunggu-tunggu ya, karena disitulah kita bisa ngumpul sama keluarga, bisa bener-bener merayakan istilahnya kayak membuka lembar baru lagi nih. Selama Ramadan kita ibadah, terus kayak minta ampun dengan dosa-dosa yang ada, puasa, membersihkan diri, mensucikan hati, terus Lebaran ngumpul sama keluarga. Jadi adalah momen yang aku tunggu-tunggu banget lah gitu, bisa ngumpul. Karena kalau nggak Lebaran kan susah ya ngumpulin keluarga, udah pada sibuk masing-masing. Terus kita bisa makan bareng, pakai baju kembar, jadi ya seneng banget. Sebenarnya nggak ada yang disiapin sih, soalnya masih belum tahu nih Lebaran akan gimana, karena mama ngajakin ngajakin pergi keluar kota gitu. Terus pun kalau misalnya nggak pergi ya nggak gimana sih, nggak ngapa-ngapain. Ketupat Ambon pasti udah biasa ya makan ketupat yang agak keras gitu. Kalau dibelek jadi nasi, bukannya kayak lontong gitu, bukan. Sama ya biasa sih dengan menu-menu lainnya kayak rendang, opor gitu-gitu aja. Andalan masakan Kak Prilly banget tuh rendangnya. Iya, rendang paling ntar masak itu kalau misalnya Mbak Intel ya. Pusing tuh 1 kuali 6 kilo. Merayakan hari raya tanpa kehadiran sosok yang sangat disayang juga turut dirasakan oleh keluarga Haji Faisal yang harus merayakan Idul Fitri tanpa kehadiran almarhum Bibi Andriansyah dan almarhumah Vanessa Angel yang telah pergi meninggalkan adik serta kedua orang tuanya untuk selama-lamanya. Dan perbedaan atas ketidakhadiran orang tersayang pun dirasakan oleh Haji Faisal yang mengaku masih sulit melupakan putra serta menantu tercintanya itu. Lalu, seperti apakah suasana Lebaran yang dirasakan oleh Haji Faisal kini dengan ketidakhadiran sosok Bibi dan Vanessa di sampingnya? Ya sebenarnya suasana sih bagi saya ya secara mungkin bagi istri saya, katakanlah bagi keluarga saya, suasana itu memang sudah terasa sangat berbeda ya. Semenjak almarhum tidak ada, itu suasana itu sangat berbeda. Saya sangat sulit untuk melupakan. Tadi datang orang ke tempat usaha saya sempat menangis tadi.
dia ngobrol banyak lah tentang anak saya ya. Ngobrol tentang anak saya. Ngobrolnya tentang kebaikan anak saya. Kebaikannya hanya tentang keramahannya. Tapi saya tersentak. Kenapa? Karena memang anak saya ini menurut saya ya, karena anak saya ya, mungkin anak orang mungkin lebih tidak tahu lah saya ya, tapi bagi saya anak saya ini adalah anak yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena dia sangat perhatian kepada saya maupun kepada mamanya, bahkan kepada adik-adiknya. Mungkin dia tahu kali ya, saya ini kan tidaklah ujuk-ujuknya datang ke Jakarta, sampai di Jakarta ini begitu punya usaha maju aja, bukan begitu ya. Artinya ujung-ujung dulu usaha saya dari kampung, saya datang istilahnya pergi merantau ke Jakarta. Itu suka dukanya anak saya itu tahu semuanya. Bagaimana perjalanan saya dari nol di Jakarta, dia tahu. Sehingga dia merasakan apa yang saya rasakan. Sehingga dia tidak mau melepaskan kami dari pantauannya, dari pikirannya. Jadi sehingga kalau ada saran dia beri saran. Kalau ada pendapat, saya belum pernah anak saya namanya almarhum ini membantah saya. Dia malah kalau saya ngomong dia nggak bisa melakukan, dia berlawanan dengan pikiran dia, malah dia hanya nangis. Dia nggak mau dia membantah. Jadi dengan demikian suasana yang semenjak dia pergi dia ini sangat berbeda. Alhamdulillah sekarang puasa berjalan dengan lancar. Sekarang sudah berada kita pada posisi mungkin H-5 atau berapa ya. Saya merasa bersyukur sekali bisa melaksanakan puasa tahun ini walaupun dalam suasana yang agak sibuk sedikit daripada tahun-tahun biasa. Bahkan bukan saya aja yang sibuk, anak-anak saya juga sibuk semua. Banyak sekali yang termasuk salah satunya juga menyelesaikan renovasi rumah, kemudian pindah rumah. Ya itulah di antara lain dan lain-lainnya banyak yang sangat menyibukkan. Dan alhamdulillah puasa masih jalan dengan baik, beserta amalan-amalan lain sih yang saya sanggup saya kerjakan. Udah renovasi rumah udah boleh dibilang udah selesai lah. Udah selesai, saya udah tinggal di situ. Cuman karena di sini masih kain-kain saya di sini, pakaian. Kadang ya di sini dulu baru ke sana. Ya bolak-balik lah saya. Ya biasanya kalau istri saya tuh paling dia bikin ketupat, terus rendang. Itu sudah menjadi identik kami ya sejak dahulu. Anak-anak kalau umpamanya lebaran itu karena sudah terbiasa dengan ketupat, jadi kalau tanpa ketupat kadang-kadang tidaklah seperti lebaran di rumah katanya. Jadi sehingga pas hari lebaran itu biasanya pulang dari sholat langsung ke rumah pada makan ketupat. Nah ada yang makan ketupat tapi dia nggak kenyang, nah makan nasi lagi sama rendang. Gitu tuh biasanya menjadi menu wajib karena udah kebiasaan sejak dulu. Ya saya sih merasa bangga aja ya, anak-anak masih sangat suka dengan masakan-masakan dari mamanya. Walaupun di Jakarta sekarang tinggal beli itu gampang ya, tapi namun masakan mamanya itu sangat sangat berkesan bagi mereka. Ya mamanya selalu bikin sendiri, kayak ketupat, kayak rendang itu kalau mamanya memang sendiri. Dan juga ada gulai-gulainya tuh ada, dia bikin sendiri. Iya, karena mamanya udah terbiasa dengan dengan kesibukan, udah biasa. Dia selalu di sela-sela waktu itu, mamanya ini orangnya memang orang kalau untuk soal dapur memang kreatif banget ya. Jadi waktu itu jarang asal terluang waktu dia masak lah, bikin inilah, bikin itu. Padahal kalau kita lihat sekarang memang kami sangat sibuk. Kenapa? Ya kami kan buka usaha MS Gelo juga di sini kan. Iya, jadi buka cabang. Jadi dia selalu ya ke sana sebentar, ke sana terus pergi ke Metis. Nanti kalau segalanya tidur dia tinggal sama mbaknya kemudian di sini. Jadi ayah asik sendiri lah, tapi mamanya tuh enjoy aja, saya lihat ya udah saya biarin aja.
Tidak hanya Prilly dan juga Haji Faisal yang merasakan hari kemenangan tanpa kehadiran orang tercinta. Hal itu pun kini juga dirasakan oleh Nadzira, istri dari almarhum Amir Adzikra, yang juga harus rela merayakan hari raya tanpa kehadiran suami tercinta yang tutup usia sebelum berjalannya bulan suci Ramadan tahun ini. Lantas, seperti apakah bentuk kesedihan Nadzira setelah harus merayakan hari raya Idul Fitri tanpa kehadiran Amir? Tentu sedih, perasaannya kayak karena kan aku memimpikan lebaran bareng sama suami gitu. Jadi kemarin juga sempat mellow, curhat ke kakak aku kayak harusnya tahun ini aku sama Bang Amer kayak gitu. Ternyata Bang Amer nggak sempet nemenin aku selama itu. Aku sekarang ya udah kayak lanjutin aja, alhamdulillah masih dikasih lebaran. Umur aku masih ada sampai situ, aku harus nikmatin kayak gitu. Lebaran planning aku waktu itu sama Bang Amer, kita tuh pengen di Aceh sebenarnya waktu itu. Bang Amer ngajak aku ke Aceh, ngajak aku ke Banjar. Itu ke Banjarmasin itu tempatnya Abi Arifin, ke Aceh tempatnya Mama. Kita punya planning untuk mudik pada saat itu. Cuman ya qadarullah ya Bang Amer udah nggak ada, ya udah akhirnya aku tetap di sini. Aku lebaran di sini, paling nanti hari pertama aku ziarah ke makam abi aku, baru ke makam Bang Amer. Itu Bang Amer tuh waktu itu pengen aku belajar bekam karena waktu itu Mama Yuni bisa bekam gitu. Dan kalau aku pribadi, aku sebenarnya takut darah. Aku takut darah. Jadi mudah-mudahan aku mau ngebenerin dulu jiwa akunya. Karena kan kalau kita takut darah tuh ngelihat darah tuh keliyang-keliyang gitu kan. Sedangkan bekam itu kan berdarah-darah. Jadi insya Allah doain aku semoga bisa gitu. Dan kalau misalkan bercadar, aku kan menuntaskan masa idah aku dengan bercadar dan itu udah aku lakuin kayak gitu. Kalau misalkan setelah idah ini aku memutuskan untuk buka bukan karena apa-apa, karena aku masih ngerasa aku belum mampu untuk itu kayak gitu. Yang penting aku sudah mewujudkan apa yang Bang Amer mau selama aku menjadi istrinya.